Allahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillah. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul, kita dapat bermuajahah, kita dapat sapa menyapa, kita dapat doa. Semoga di malam hari ini kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan di malam hari ini kita diberikan nikmat iman, masih diberikan nikmat Islam, dan diberikan nikmat sihatil badan. Dan yang terpenting di malam hari ini kita sebagai umat muslim selalu berpegang teguh pada taat Allah dan berharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan malam hari ini saya khususnya Kang Riki ini menggiring Pak Rete untuk bertanya jawab Pak Rete ya. Karena saya ada unek-unek di dalam hati, ada yang perlu saya utarakan kepada panjenengan. Mungkin panjenengan bisa menyapa-nyapa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini saya dan juga Riki masih bisa menyapa panjenengan semuanya, tentunya di Blitar, Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia, di seluruh Indonesia, di Hong Kong, Singapura, Malaysia,
Arab Saudi dan lain sebagainya. Alhamdulillah kami masih diberikan nikmat Allah yang begitu luar biasa agar kami bisa menyapa panjenengan semuanya. Di bulan Ramadan ini tak lupa saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin jadi. Enggak apa-apa kan? Ucapan minal aidin wal faizin. Enggak apa-apa. Karena ini kan Ramadan. Ramadan itu kan 1 bulan penuh. Dimana kita hari ini sedang berperang sahabat-sahabat ya, berperang melawan hawa dan nafsu. Ya. Wadah nafsu. Hawa dan nafsu kan? Iya. Ya mungkin saya tidak bisa berdakwah seperti Mas Riki ya. Pak Arete kalau ngomong belum konsultan. Di bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita diberi kelancaran dalam menjalankan puasa ya, dan mudah-mudahan saya sendiri, mudah-mudahan puasa saya seperti tahun yang kemarin yang full, nggak ada bolongnya. Alhamdulillah. Amin. Lah ngomong-ngomong Pak Rete kok berbicara dengan semoga-moga puasa saya seperti puasanya kemarin full. Lah ini ada tanda tanya ini Pak Rete. Jadi bulan-bulan yang belakang-belakangnya itu gimana? Ya tahun-tahun yang kemarin itu gimana Pak Rete? Jadi tahun-tahun yang kemarin itu Pak Rete kalau puasa mungkin hanya 10 hari ataupun paling lama itu 15 hari. Yang tahun-tahun kemarin. Tapi yang tahun kemarin ini 2023 ya. 23 ini alhamdulillah puasa saya full penuh. Alhamdulillah. Walaupun waktu saya sahur itu di hutan ataupun di gua, tapi walaupun hanya sebatang roti atau sebiji roti itu sudah membayar sampai besok buka puasa seperti itu. Nah Pak Rete kan pasti ada sebab musababnya. Pak Rete itu kok kenapa namanya puasanya nggak sampai tuntas, karena laki-laki itu kan tidak ada halangan Pak Rete. Iya betul. Halangannya ketika kita jauh aja gitu. Nah sebab musababnya Pak Rete kok tidak bisa full. Ya minta maaf saya bertanya kayak gini. Itu kenapa Pak Rete? Pak cerita Pak Rete. Jadi seperti ini ya guys ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan Kang Riki, di sini tidak ada rekayasa. Memang ini saya ngomong ini dengan apa yang saya rasakan seperti itu. Jadi seperti tahun-tahun kemarin itu memang banyak sekali bolongnya puasa saya. Yang mungkin saya belum istiqomah, sehingga saya katakanlah ngenteng nih guys. Cuman kok poso, salatnya saya enteng dulu tapi ya. Tapi alhamdulillah setelah saya menginjakkan kaki di Pondok Nuswantoro, tentunya saya lebih dekat, lebih mendalami, lebih mengenal seorang Gus Samsudin lebih dalam. Karena saya menginjakkan kaki di Pondok Nuswantoro ini kalau tidak salah 2023 bulan 1 kalau enggak bulan 2. Nah, setelah saya mengenal lebih dekat seorang Gus Samsudin, ya alhamdulillah saya lebih istiqomah dalam menjalankan ibadah seperti itu. Alhamdulillah sholat saya yang dulunya bahkan bisa dibilang sholatnya hanya maghrib saja, saya lebih istiqomah. Yang dulu puasanya saya bolong-bolong, setelah saya mengenal seorang Gus Samsudin, dan Gus Samsudin sering memberikan nasihat-nasihat ataupun wejangan, ya alhamdulillah wa syukurillah. Pertama sekali dalam seumur hidup saya itu puasa full baru di tahun 2023 setelah saya mendekatkan diri dan mengenal seorang Gus Samsudin lebih dalam seperti itu. Ini ngomong-ngomong membahas tentang beliau, jadi saya ini harus saya utarakan kepada panjenengan. Jadi apa mahabbah panjenengan sehingga ketika ketemu beliau ibadahnya menjadi semangat, puasanya menjadi semangat lah. Apa yang membuat Pak Rete itu semakin bersemangat dalam beribadah ketika bertemu dengan Abah gitu loh? Karena begini, yang membuat saya bermotivasi sama seorang Gus Samsudin ini, Gus Samsudin ini selalu mengingatkan kepada santri-santrinya itu jangan pernah tinggalkan sholat, karena sholat itu kunci kita nanti di akhirat. Sedangkan beliau ini kan orangnya gimana ya, katakanlah mau tidur pun juga enak ya, di sprint bed, mau minta ini pasti bisa membeli. Tapi beliau ini lebih memilih
di gua, di hutan dan lain sebagainya. Nah, dan beliau ini sangat mensyukuri, walaupun seperti itu tuh beliau tuh sangat mensyukuri sekali itu. Walaupun dia memiliki katakanlah banyak uang, mohon maaf ya, tapi beliau malah memilih seperti itu dan selalu memberikan dedikasi kepada orang-orang terdekatnya itu jangan pernah tinggalkan sholat. Dan beliau ini paling marah kalau ada orang tidak sholat. Itu yang membuat saya itu bermotivasi. Sedangkan dulu yang saya lihat itu Gus Samsudin ini jamaah yang sholat nggak tahu nulis gaya ya sok-sok agamis. Karena gini, kelihatan orang itu kebanyakan melihat orang itu kan dari luarnya saja. Tetapi setelah saya memasuki lebih dalam mendalami seorang Gus Nadim, ya memang ibadahnya memang luar biasa. Terlepas di luar sana menjadi sebuah kontroversi yang seperti itu. Nah, ini ngomong-ngomong tentang panjenengan tadi kan berkalam tentang bahasanya dulu beranggapan bahasanya beliau Gus Samsudin Syadab itu cuma pakai busana jubah, pakai peci, tapi beliau tidak sholat. Nah, panjenengan kok bisa beranggapan seperti itu? Dulu itu gimana Pak? Karena gini, segala sesuatu kalau kita dilandaskan di hati kita itu tidak suka, apapun yang dilakukan beliau tetap tidak suka tanpa alasan apapun seperti itu. Karena begini seperti karena seorang Gus Samsudin itu kurangnya komunikasi atau membaur bersama warga sekitar. Saya dulu tuh menilainya tuh beliau itu sombong. Tetapi ketika saya menginjakkan kaki di pondok ini, saya tahu bagaimana sibuknya beliau mengurusi santrinya, mengurusi tamu-tamu yang datang, belum mengurusi keluarganya, sehingga beliau itu tidak ada waktu untuk bersosial ke warga sekitar seperti itu. Jadi saya ngomong berdasarkan fakta ya, sahabat-sahabat nih. Mohon maaf seandainya ini dilihat Umi atau apa, saya memang ngomong berdasarkan fakta, tidak membela, tidak mencela. Memang itu yang saya rasakan seperti itu. Oh, berarti mitos yang panjenengan utarakan di awal tadi bahwasanya beliau itu dulu itu anggapannya panjenengan itu beliau itu hanya berkedok, iya. Pakai berkedok kiai, berkedok kayak ustadz, pakai jubah, pakai udeng-udeng. Itu udah semua itu udah terpatahkan ketika panjenengan melihat sendiri. Berarti udah terpatahkan. Ya, saya sudah melihat sendiri. Karena gini, perubahan seorang Gus Samsudin itu sangat drastis. Yang dulu saya lihat compang-camping, wireng, rambutnya cuma segini kan dulu, habuk-habukan. Bahkan kalau saya lihat itu mohon maaf ya, jarang mandi orangnya. Karena kenapa? Beliau itu kegiatannya sehari-hari itu bersama tumpukan rosokan beliau ini. Jadi dari pakaian dan juga tubuh itu sangat compang-camping sekali. Bisa dikatakan, mohon maaf ya sebelumnya, seperti kayak gembel dulu itu. Terus habis itu tidak tahu kenapa tiba-tiba beliau sudah berbusana seperti tadi. Kan orang menilainya kan, aduh bisa ngerasa ini kok saya gimana kok aneh kan seperti itu. Jadi seperti itulah yang menimbulkan saya itu melihat beliau hanya melalui casingnya saja. Artinya panjenengan iki Pak Rete mengikuti jejak dari beliau itu mulai dari nol dulu ya. Dari beliau pertama dulu kan beliau menempat di Rejo Winang itu kan kontrak dulu. Kontrak sekitar tahun 2013 kalau enggak 14. Seperti itu. Dulu beliau hanya nyewa rumah di itu yang sekarang menjadi Padepokan itu. Seperti itu. Terus Pak RT gimana ya terusan lanjutannya gimana Pak? Yang mana? Selepas dari tukang rosok, terus gimana lanjutannya itu? Ya dulu itu beliau itu menggeluti rosok, masih kecil-kecil, masih cari rosok pakai gerobak seperti itu. Lama kelamaan beliau dulu kan juga ikut seseorang ya, Pak Sapat, saya lupa namanya ya. Ya keliling cari rosokan bawa gerobak dulu itu. Terus lama kelamaan rosoknya itu semakin banyak di rumah, sehingga beliau itu menjadi seorang pengepul rosokan. Akhirnya belilah waktu itu pickup. Terus habis itu beliau ngopeni anak buah
mungkin 3 atau 2 lah. Terus menanjak, tapi banyak sekali ujiannya. Ketika beliau merekrut karyawan itu, beliau itu malah merekrut sekitar 1 minggu, tapi motornya malah dibawa kabur sama anak buahnya juga pernah. Habis itu terus entah tahun berapa ya, 2016 atau 17, beliau itu lekas mulai ada sebuah gembleng-gemblengan, bekas ada orang-orang ya katakanlah murid ataupun pengikut, saya nggak tahu ya, tapi belum ada bor. Jadi di tembok di sebelah rosokan itu ada, di sini ada tulisannya sholawat Nur Zat Sejati. Seperti itu beliau mendirikan sebuah majelis. Lambat laut sekitar 2019 beliau itu bersama salah satu stasiun TV, kalau tidak salah, stasiun TV swasta, kalau tidak salah Bilis TV atau apa. Jadi beliau itu melakukan sebuah penelusuran di rumah-rumah angker ataupun penarikan pusaka, dan juga ada mediatornya seperti itu. Terus itu pengikutnya dulu banyak juga dulu. Saya pernah lihat juga di situ tuh sekitar jam 12:30 di sebelah rumahnya itu banyak sekali pengikut beliau itu yang nggak pakai baju. Tapi saya dulu kan pemabuk, jadi kan lewat situ sampai mabuk sampai lihat-lihat seperti seperti itu. Terus lama-kelamaan jadilah sebuah padepokan. Habis itu ada surat legalisirnya. Saya menerima waktu itu ya, bahwasanya majelis mendirikan majelis zikir sholawat Nur Zat Sejati, dan dulu yang menjadi ketua kalau nggak salah Bapak Muhammad Amin dulu. Seperti itu, terus lanjut akhirnya menjadi seperti ini. Tapi dulu tuh saya seorang yang sering membuat onar dari beliau waktu masih jadi rosokan itu, setiap tahun baru saya ke situ minta uang ya untuk minum. Seperti itu. Dulu ya memang saya bangsat ya guys ya. Jadi memang kenyataan seperti itu. Ini bulan Ramadan, jadi dari pernyataan saya tidak ada yang saya kurangi, tidak ada yang saya tambahin. Seperti itu. Dulu itu dari seorang begundal, seorang peminum yang tak pernah lepas dari alkohol, dan alhamdulillah wa syukurillah ketika saya sudah mengenal seorang Gus Samsudin, saya sudah tidak pernah katakanlah minuman, sudah tidak pernah. Alhamdulillah. Pak Rete, ini yang panjenengan alami ketika panjenengan ikut Riyadhah Abah ke sungai, ikut ke hutan, ikut ke gua, itu apa sih yang dilakukan oleh beliau Pak ketika bersama panjenengan? Iya, sebenarnya beliau itu lebih mengajak kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita berada di gua itu, beliau itu mengajak kita jumeneng, ya, mengajak kita untuk wiridan, biar kita itu tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Sebenarnya lebih seperti itu sih, mengajak wiridan seperti itu. Nah, ketika datangnya waktu sholat, biasanya Pak Rete kan ada sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib. Nah, ketika panjenengan pas berada di gua atau di hutan, itu panjenengan kalau bersuci itu gimana caranya? Jadi begini, ketika berangkat ke hutan ataupun ke gua, beliau itu tidak lupa mengingatkan, jangan lupa bawa air untuk wudhu. Jadi walaupun di atas gua kan lumayan tinggi ya, bahkan kita jalan pun pasti ngos-ngosan, saya tidak lupa membawa air galon. Di air galon itu saya bawa popong seperti ini, saya bawa naik ke atas. Jadi untuk wudhu beliau, dan juga untuk wudhu yang ikut juga seperti kameramen seperti itu. Beliau sangat marah apabila dengar adzan kok ada orang yang di sebelahnya tidak cepat-cepat ambil air wudhu, beliau pasti marah.
kan jarang kan melihat orang itu melihat seorang Gus Samsudin marah. Tapi ya cuma marahnya kayak kupingmu kurmu ora kayak nek adan kayak masa tidak diomongi mau di kentongi kaya ngono berarti ada iki diceluk kan ngadep ambek sing kuasa. Dan ketika di malam hari itu loh Pak Rete, kan Abah selalu keluar dari dalamnya dari rumahnya, kan setiap terkadang ya menjelang siang, kadang pagi baru kembali. Itu sosok beliau itu di luar itu ngapain gitu loh Pak Rete. Ini kan apa menjadi suatu pertanyaan bagi masyarakat, apakah beliau itu setiap malam itu pergi ke sana ngapain kan panjenengan kan juga ikut bersama beliau. Iya, jadi kan seperti ini, beliau itu mendidikkan dirinya itu untuk beribadah kan seperti itu. Ketika waktu di pondok beliau itu pasti katakanlah dakwah kepada santri-santrinya, terus ada juga tamu-tamu yang datang hanya meminta doa ataupun silaturahmi. Kan juga mungkin kayak beliau itu menolak. Bahkan ada orang yang datang hanya membawa aqua minta didoakan. Kan ya kalau itu kan bagi saya kan hal-hal yang wajar. Terus habis itu beliau masih mengajak saya untuk keluar di gua ataupun di hutan. Dan itu kan beliau pasti membawa sebuah kamera. Dari kamera itu kan beliau itu mendedikasikan untuk berdakwah melalui media sosial. Terlepas dari dakwahnya ataupun dari video-video beliau menjadi sebuah kontroversial ya. Jadi dari penghasilan dari video itu kan untuk beribadah beliau. Contoh ya, ini di luar sana ada yang mengirim ada yang memang kenyataan seperti itu ya, penghasilan seorang Gus Samsudin itu 100 juta. Jadi memang benar dari konten-konten beliau, tapi bisa digarisbawahi dari penghasilan YouTube beliau itu untuk apa? Contoh untuk menghidupi para santri-santri yang di sini. Dari mana kalau bukan dari dunia media sosial beliau menghidupi? Memang beliau seperti itu kan seperti itu. Terus untuk mengadakan sebuah pengajian, kita mengundang masyarakat banyak, kita memberikan snack, kita memberikan sedikit rezeki untuk mereka bawa pulang. Jadi kan sebenarnya kan dari penghasilan YouTube beliau itu kita kembalikan ke masyarakat juga. Sebenarnya kan seperti itu. Tapi bagi orang yang tidak tahu bahwasanya beliau ini memperkaya dirinya sendiri. Jadi seperti ini guys. Jadi ini bukan bentuk pembelaan saya terhadap seorang Gus Samsudin ya, tapi memang kenyataan yang saya lihat seperti itu gitu. Aslinya ketika panjenengan berbicara tentang beliau menggunakan harta bendanya untuk masyarakat, untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aslinya saya pengen Pak Rete berkomentar tentang ini karena juga saya kan pasti ada masyarakat yang berbicara tentang pengajian ini terus bla 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 tentang apa yang tujuan kita di pengajian ini, tapi di sini saya sebagai host ya saya tidak berani untuk mengungkapkan suatu isi hati saya karena ini tidak ranah saya. Jadi benarkah Pak Rete perkataan Abah? Saya ingat dengan perkataan Abah itu. Saya itu sejak dulu, berarti sebelum saya ke sini itu berarti udah 5 tahun. Saya itu kalau malam tidak pernah tidur. Nah, yang panjenengan alami Pak RT bertemu dengan Abah atau bersama Abah ini udah berapa tahun Pak RT? Saya kan masih jalan 2 tahun ini ya. Jalan 2 tahun ini ya. Maksudnya benar-benar mengenal beliau lebih dalam. 2 tahun ini ya Pak RT ya. Apakah betul beliau itu bahwasannya beliau itu setiap malam itu tidak pernah tidur, itu apakah benar atau salah itu Pak? Ya memang itu benar. Contoh beliau ini kadang saya mikir begini, beliau itu sampai tidak ada waktu untuk keluarga. Contoh ketika habis selesai dari pondok beliau keluar sekitar jam 11, 12 dan itu nanti pulangnya tuh pasti pagi lah, jam 9 beliau baru tidur seperti itu. Dan saya kan yang menemani, jadi paham gitu.
saya pun jadi orang yang malah betah melek seperti itu. Memang beliau memang jarang tidur, tidurnya itu apa, jam 8 atau jam 9 beliau baru tidur seperti itu. Berarti betul ya, utara dari beliau Ya memang setiap malam itu tidur. memang betul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Jadi saya agak ya mendengar cerita Pak Rete ini tersentuh hati saya, karena bahwasanya panjenengan itu mengutarakan bahwasanya dulu saya begini, sekarang menjadi begini. Iya. Itu lewat dari dakwah beliau. Iya. Ya, saya mengikuti jejak beliau. Jadi seperti ini saja. Ambillah segi positif dengan apa yang ditayangkan seorang Gus Samsudin, yang negatif jangan diambil. Karena saya selalu mengambil yang positif seperti itu. Karena kan dari video-video seorang Gus Samsudin yang tayang itu kan juga ada yang negatif. Contoh ketika kita beliau bertarung kan seperti itu. Jadi kan itu kan nggak usah diambil kan seperti itu. Ya lebih cerdas lah kita sebagai seorang pemeriksa atau seorang netizen. Selama tontonannya itu ada hikmahnya, ada baiknya ya kita ambil. Kalaupun ada yang nggak pengen ya nggak usah diambil. Suka ditonton, kalau nggak suka di skip aja. Seperti itu. Daripada nanti kita menghujat malah mengotori hati kita. Baik Pak Rete, semoga ini yang terakhir. Ini untuk semua masyarakat di luar sana. Ya, saya memohon doa kepada panjenengan, kepada Pak Rete, semoga beliau diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, amin, bisa berdakwah di jalan Allah lagi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga di malam hari ini tayangan kita atau perbincangan kita itu membawa manfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga untuk kita dan semua saudara-saudaraku dimanapun panjenengan, tetaplah memegang tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, dan berbakti kepada kedua orang tua. Apabila saya Kang Riki dan Pak Rete ada kesalahan tingkah laku atau kesalahan omongan, saya Kang Riki dan Pak Rete meminta maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.